Membintangi sebuah web series merupakan pengalaman menyenangkan yang baru bagi Oci Rostiana. Kerap beradu akting dalam beberapa judul sinetron. Kini Oci mulai beradu akting dalam sebuah web series bersama Adjil Dito. Berperan menjadi sepasang suami istri, keduanya nampak memiliki chemistry yang sangat dekat. Lantas bagaimana cara keduanya dalam membangun sebuah chemistry sehingga terlihat seperti layaknya pasangan suami istri? Dan bagaimana sosok Oci di mata Adjil Dito sebagai lawan mainnya? Gimana? Ya, jadi ini adalah web series pertamaku. Ya. Terima kasih atas dukungannya teman-teman semua. Jujur aku senang banget karena tadi akhirnya bisa melihat hasil dari kerja keras kita semua, baik kru dan pemain. Tadi sempat nonton episode 1 dan 2. Sisanya nanti bakalan ada di Netflix tayang tanggal 23 Desember. Jangan lupa nonton. Dari sinetron sekarang series, ada kesulitan kah? Atau sama aja nih? Sebetulnya tantangan pasti di setiap project pasti ada. Ditambah ini juga series pertamaku, dibantu juga banyak dari acting coach, dari sutradara, dari dukungan lawan mainku semuanya. Jadi sebetulnya kalau tantangan sih lebih ke mungkin ada sedikit gugup lah, maksudnya kayak biasanya aku main sinetron tapi di series yang dimana mungkin episode lebih sedikit jauh, plus juga mungkin kita bakalan lebih matang di kalau sinetron kan memang tidak banyak sejumlah waktu kita mencari sebuah kondisi sejumlah waktu, tapi kalau di series ini kita benar-benar membangun itu, terutama aku sama Adjil dari mulai pertemuan pertama, reading sampai kita berjalan syuting sampai selesai. Memang aku ingin mencoba hal yang baru, yang dimana memang selama ini aku sinetron terus ketika ditawarin series, why not? Karena kemarin juga waktunya ketemu, maksudnya belum mulai sinetron itu yang baru belum mulai syuting, jadi aku memang meluangkan waktu kemarin untuk mengambil kesempatan untuk main di series. Ini kan kalau tadi di series sempat ada adegan ya, mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman saat praktek itu gimana? Mengingat tadi dekat banget kan sama Adjil, maksudnya sebetulnya memang adegan itu di skenario mungkin yang cium pipi itu nggak ada, di sinema itu tidak ada, tapi memang nanti aja tanyain Jil cium pipi tadi katanya gimana. Terus aku jujur memang di skenario itu nggak ada, itu memang mengalirnya kita aja pada saat itu. Pokoknya intinya adalah Pak Ade as a director minta gua dan Bella tuh sekucing dan anjing mungkin. Sekucing anjing maksudnya bukan kata kasar, tapi perdebatan tuh maksudnya nggak akur gitu. Terus Pak Ade minta gue sejahil mungkin sama si Bella. Jadi ya I'll do anything buat bikin dia sewot gitu, bikin Oci marah, sebel, buat bikin Bella kesel gitu. Berarti cukup gampang ya, Ci? Cukup gampang ya? Cukup gampang chemistry-nya, karena kan kita tahu lo dari kecil ya. Alhamdulillah gampang banget main sama Oci, senang. Senang banget main sama Adjil. Karena Adjil sangat, maksudnya kita saling kerjasamanya baik, sama. Kita juga kayak dari awal ketemu sampai kita ini sampai kita syuting, kita benar-benar gak ada yang menutup diri sama sekali. Maksudnya kita ngobrol apapun sama pemain lain, sama semuanya, terutama kita sama Adjil seperti itu. Jadi memang chemistry kita nggak nyari, memang kita nemuin itu karena memang kita sering ngobrol, sering barengan, bukan syuting. Gak ada, kita pokoknya intinya gue selalu bilang ke Oci yang semua yang kita lakuin ini terjadi di set, dan kalau misalnya memang nggak suka tolong dibilang, tapi sebelumnya minta maaf dulu ya. Jadi mungkin ada someday aku bilang ke Oci, mungkin ada satu scene, mungkin 2 scene akan aku cium pipinya, tapi aku minta maaf. Ya udah nggak apa-apa kata Oci. Ya udah, jadi udah Oci terbuka itu, jadi gue seneng banget main bareng sama Oci. Jadi Adjil pun untuk berekspresi ketika action walaupun itu nggak ada di skenario, dia nggak takut karena memang maksudnya kita sama-sama kayak ya udah kita bikin series ini sebagus mungkin, senatural mungkin, sekeren mungkin. Jadi kita memang menyatukan kekuatan. Bang ngebantu Oci. Yap. Oci nggak butuh dibantu. Enggak, beneran maksudnya. Enggak, kamu bantu aku secara tidak langsung loh. Really? Ya. Enggak sih, maksudnya karena yang gue lakuin sih, dan ini kita lakuin semua ya, semua pemain.
hanya terbuka aja satu sama lain, karena gue bingung menjawabnya gimana, mau dibawa kemanapun arah pertanyaannya tetap ujung-ujungnya ke saling terbuka itu. Tetap balik lagi jawabannya ya saling terbuka. Kenapa gue bisa sama Oci selancar itu kita beradegan, karena kita berdua memang seterbuka itu. Kita ngobrolin hal penting sampai nggak penting pun bareng gitu. Kayak apa ya, nemuin satu orang yang sefrekuensi, tapi ini terjadi di kerjaan gitu. Jadi emang itu sebuah anugerah buat gue tuh kayak hadiah gitu, dapat lawan main yang memang sama effortnya sama kita sebagai pemain. Dialog tuh juga Oci juga udah lama di sinetron, dia udah otaknya pasti udah encer banget dalam menghafal, itu yang pertama. Dan yang kedua, otaknya pasti sangat encer dalam improve. Karena kan kadang di skenario ada yang skenario belum turun tapi harus tayangan. Gimana caranya supaya si tayangan tetap jalan? Sini harus jalan gitu. Harus diapain nih gitu. Tapi kalian kadang keteteran. Tapi kalian berdua nyangka masih karena kalian ini kan paling pecah di mata penonton. Baru awal episode ya, baru pecah gitu. Gimana? Cukup puas kah? Senang banget denger satu studio ketawa di saat scene kita yang tadi pecah tuh scene pas nikah, dan seterusnya mungkin mereka juga ketawa. Senang banget, maksudnya di sisi lain mungkin kita memang merasa kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kita sangat berterima kasih ternyata itu nyampe ke penonton. Karena kita main berdua nggak ada intention untuk kita harus bikin penonton puas, kita harus bikin penonton ketawa nih, scene lucu nih. Yang ada kata cuma kita ngelakuin jadi kita main effortless aja. Lebih flow. Saja semoga segera ada. Enggak, gue sih berharap semoga akan ada lagi project sama Oci. Enggak dong, rumah kita deket. Ya, kalau rumah kita jauh mungkin ya. Aja mengenal sosok Oci seperti apa sih, kan kita tahu memang dari kecil sudah kenal pletek di dunia entertain sama-sama ya. Iya, sebagai sahabat pletek bareng ya. Kan pletek gitu. Ya biasanya kita dari kecil bareng kan, berkarirnya juga kita sering sepanggung. Ngeliat Oci dulu, jujur nggak terlalu melihat. Ya benar, 48 orang, ya. 48 orang kayak banyak banget dulu, rame gitu. Tapi tahu dari tapi tahu lumayan banyak tentang Oci. Ya bukan tahu, terus tiba-tiba ketemu lagi kemarin. Oci, halo Oci, nih gue Aji, salam kenal ya. Sama kayak dulu kan kita sering satu band. Iya sih, kita satu panggung, udahlah santai aja gitu. Oci sendiri Sejak fokus dengan channel YouTube-nya, kini artis cantik Grita Agatha kembali lagi ke dunia akting. Wanita berumur 26 tahun ini terlibat dalam sebuah web series yang berjudul Ketua BEM and His Secret Wife. Kendati demikian, Grita juga mengungkapkan bahwa kini dirinya lebih selektif dalam mengambil sebuah pekerjaan. Lantas apa alasannya? Di sini aku berperan sebagai Karina, dia itu wartawan kampus yang kepo banget gitu. Terus dia benar-benar tuh pengen tahu apa sih sebenarnya terjadi di kampus gitu. Oke, pertimbangannya akhirnya lu mau menerima tawaran ini apa sih? Karena udah lama, yang pertama nggak main series, kangen juga untuk berakting. Yang kedua, begitu lihat ceritanya, oh ini menarik juga. Nah begitu baca skenarionya lebih menarik lagi. Terus begitu tahu siapa pemainnya juga lebih lebih tertarik lagi tuh. Jadi semakin banyak aku tahu tentang series ini, semakin mau aku untuk bermain di series ini. Ada kayak misalnya kalau kita bisa olahraga pun, kalau kita nggak main olahraga itu kan tuh jadi nggak bisa kan. Sama kayak ini juga. Jadi ada beberapa hari yang aku kayak ini gimana ya caranya, ini gimana ya caranya, tapi karena mungkin aku juga ada basic juga, jadi dan juga ada KPU juga yang ngajarin, jadi mulai biasa lagi. Dia juga sempat kayak ini bukan YouTube ya, ini jangan terlalu emosi atau gimana, jadi kurangin gitu kayak gitu sih. Jadi lebih bermain emosi, terus sama KPU juga diajarin dengan baik. Yang tadi sudah jelaskan juga sebenarnya ini nggak terlalu nggak terlalu panjang juga persiapannya. Dari waktu 5 hari aku mungkin cuma reading 2 atau 3 hari, sisanya ke pemain lain gitu.
ya itu aja sih, aku lebih kayak lihat jadi wartawan tuh gimana sih, terus nanya-nanya seperti apa, gimana caranya bikin narasumber tuh lebih akhirnya ngomong gitu sih. Penyesuaian aktingnya tuh Ya. Sebenarnya sih aku bukan yang nggak mau syuting atau gimana gitu ya, cuman aku kayak lebih pengen lebih teratur aja. Kalau misalkan kayak series film kan sesuatu yang bisa diprediksi kapan selesainya kan. Salah satunya series ini gitu, aku tahu kapan selesai, jadi aku juga bisa ngatur sama YouTube aku atau mungkin sama yang lain juga gitu. Kalau misalkan kayak streaming atau apa kan aku sudah mendedikasikan hidup aku untuk streaming gitu kan, pulangnya malam, datang pagi juga aku nggak boleh kontes gitu. Kalau ini aku udah bisa ngatur sih kayak gitu. Pasti sih aku juga nggak pernah menutup diri untuk series ataupun film ya gitu, karena basic aku dari sana gitu. Jadi aku pengen banget sih untuk lebih banyak acting dan lebih banyak peran-peran yang akan aku mainkan. Sebenarnya lebih selektif sih, artinya kan ada beberapa yang masuk juga sebenarnya mereka cuman udah deh gitu, tapi mungkin gak cocok sama aku. Mungkin pernah juga aku jadi seorang yang udah punya anak itu juga pernah ditawarin, jadi aneh-aneh itu banyak banget gitu. Nah karena aku juga pengen memberikan yang terbaik, jadi aku memang agak selektif juga milih-milih. Nah kalau ini kan aku lihat perannya bagus, terus cocok juga kalau aku yang meranin. Kalau aku asal ngambil dan aku nggak percaya aku bisa meranin, ngapain aku meranin gitu. Ini syuting kapan sih, Teh? Syutingnya 17 Oktober sih mulainya kemarin. 17 Oktober sampai cuman 2 minggu aja sampai November. Kan sempet Di balik kesuksesan dalam web series terbarunya, ternyata Grita Agatha sempat sepi job lantaran bersih tegang dengan sang sahabat Prilly Latuconsina. Diketahui pada tahun 2016, Grita Agatha terlibat sebuah masalah yang berimbas kepada keluarga Aliando Syarif. Lantas seperti apa hubungan Grita Agatha dan Prilly Latuconsina saat ini? Naik lagi, ya sebenarnya sih kapan aku sama dia udah baik-baik aja gitu. Terus sempat juga ketemu juga karena waktu series yang lalu juga dia sempat datang ke lokasi juga gitu. Dia udah baik-baik aja, ketemu juga baik-baik aja gitu. Ya sekarang naik lagi, memang banyak juga yang pribadi yang mungkin sebenarnya nggak tahu gitu, akhirnya WhatsApp aku diangkat. Tapi ya ya itu mungkin ya mereka cari kontak aja gitu. Jadi sempat sih di tengah para fans sendiri gimana? nggak ada sih, nggak ada. Berarti juga nggak pernah nggak pernah berarti yang penting berarti memang hubungan sudah baik lagi. baik-baik aja. Sudah komunikasi lagi ya, Teh? Udah kayak dulu lagi? Ya kalau dulu lagi mungkin dulu kan, karena kan buat sama Frida mungkin sama teman-teman yang lain juga semakin kita dewasa kan semakin kita juga kan juga harus cari uang juga gitu kan, istilahnya mungkin udah beda pandangan atau apa gitu. Aktris cantik Adinda Thomas mengaku tidak sempat merasakan liburan akhir tahun 2022. Pasalnya salah satu pemeran film KKN di Desa Penari ini tengah menjalani promo terkait film KKN di Desa Penari Extended. Selain itu, ia mengaku bahwa cuaca buruk juga menjadi salah satu faktor dirinya tak merayakan liburan pergantian tahun. Kalau naik gunung dengan cuaca seperti ini juga aku nggak dapet izin dari orang tua, jadi ya mungkin ini adalah tahun yang baik, pergantian tahun yang baik karena kita semua juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi aku sih ngambil hikmahnya aja sih, nggak bisa liburan tahun baru. Ya kalau aku sendiri sih lebih ke aku rutin olahraga, vitamin tentunya, dopingan kayak makanan sehat, kegiatan yang kayak ya jemur pagi juga masih tetap dilakuin karena nggak bisa dipikir COVID juga masih ada kan. Jadi lebih menjaga imun masing-masing aja sih. Tapi kamu
Cuaca ekstrim belakangan tengah menyelimuti kota di Indonesia. Hujan deras disertai angin kencang kerap terjadi di beberapa wilayah tanah air. Sebagai penggiat wisata alam, Adinda Thomas mengatakan dirinya tak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk bepergian. Sebagai self-reward, dirinya lebih memilih untuk memanjakan dirinya ke sebuah salon kecantikan. Sebenarnya pantai juga suka sih, kayak surfing, diving, aku juga ngelakuin itu. Cuman nggak terlalu aku expose aja sih di media sosial. Tapi nggak takut bahaya kah, Dinda? Takut sih. Saya juga manusia Pernah biasa. cedera nggak cedera gitu? Pernah cedera, ini juga banyak sih cedera-cedera, kayak aku juga yoga. Jadi kayak ya maksudnya itu normal things aja sih. Kayak aku suka challenge. Kak, goals apa sih yang belum tercapai nih di tahun ini yang akan dicapai di tahun ini? Jujur banget di tahun 2022 surprise banget, banyak hal-hal baik yang terjadi di hidup aku dan aku bersyukur banget. Jadi kalau misalnya ditanya goals apa, kayaknya bahkan hal-hal yang nggak ada di pointers aku terjadi. Jadi aku cukup bersyukur banget di tahun 2022 ini dengan adanya KKN yang di holiday time. Semoga ini juga jadi hal baik menyambut tahun 2023. Kalau boleh di-repeat lagi, aku bakal tetap setelah beres syuting film nanti di Februari, aku akan naik gunung, diving gitu. Pokoknya rehat dulu, bener-bener kayak refresh dulu diri sendiri supaya bisa lebih kreatif lagi nanti kalau dapat project selanjutnya. Amin. Itu cara kamu healing ya, menenangkan diri apa menghilangkan stres kayak gitu? Bisa dibilang seperti itu, kayak main ke alam atau keluar bermain di alam terbuka lebih baik daripada aku diem di dalam rumah doang. Tapi Klo tuh worry gak sih dengan misalnya hobi kakak yang ekstrim gitu untuk memperbaiki kayak kayaknya worry sih pasti ya, namanya orang tua. Cuman gimana caranya aku bisa meyakinin mereka supaya kayak aku pergi itu aman sama siapa, kemana, berapa hari, dan akan gimana. Maksudnya aku juga pergi dengan proposal gitu, dengan riset, dengan research yang baik, stay di mana. Jadi kayak ngejelasin ke orang tua juga nggak yang tangan kosong, aku mau pergi ke sini nggak gitu. Aku bisa jelasin semuanya sehingga mama papaku juga support banget gitu sama apa yang aku lakuin. mungkin satu lagi nih Self rewardnya, koleksi barang kah atau seperti apa gitu? self rewardnya jujur aku cewek banget sih, aku suka nyalon sih. Jadi self reward aku lebih ke refleksi, spa gitu, mani-pedi gitu sih. Cewek banget sih. Tapi ada koleksi-koleksi misalnya kayak tas, kayak artis cewek pada gue gitu koleksi tas atau barang. Nggak sespesifik itu sih, nggak sespesifik.